Hai, di sini aku lagi bikin konten makan, gak bikin konten daily aktivitas. Di sini aku tuh cuma pengen cerita-cerita aja, pengen cerita, pengen tahu tentang teman-teman semua deh. Kalau teman-teman sekiranya mau cerita, mau ceritain sesuatu kayak gitu, ya kita saling sharing aja deh. Sebelum itu, kita minum mineral dulu. Solusi. Langsung ke ceritanya aja ya. Di sini gue tuh pernah kerja di salah satu instansi perusahaan lah ya. Di situ gue bukan gue nggak nyaman sama pekerjaan gue, bukan gue nggak nyaman sama tempat pekerjaan gue, tapi yang bikin gue nggak nyaman itu sama orang-orangnya, sama oknumnya. Nah di situ gue mikir, karena gue dulu sambil kuliah ya, gue sambil kuliah terus karena gue bingung kan, gue tuh sebenarnya udah nahan nggak enak tuh dari awal gue kerja di situ. Tapi lambat laun karena gue masih lulus, karena gue waktu itu kerja lulus SMA, karena gue kerja merintis, karena gue pikir oh ya gue udah baru lulus sekolah nih, perlu memahami dulu pekerjaannya apa aja, perlu belajar dulu. Lambat laun oke, bisa gue bisa. Semuanya itu kan karena belajar. Nah, lama gue bisa. Tapi yang bikin gue tuh nggak nyaman, makin lama makin hari pokoknya makin lama kelamaan kayak gitu, yang bikin gue gak nyaman itu adalah oknum-oknumnya. Gue sempat mau depresi, gue sempat mau stres, bahkan gue sempat sampai mikir kalau gue berhenti gue gimana, tapi kalau gue lanjut juga gimana. Dan itu posisinya gue lagi kuliah, karena gue mikir dulu orang tua gue orang yang kurang mampu. Jadi pas gue kerja itu gue nyambi kuliah. Nah di saat gue nyambi kuliah itu, di situ gue berpikir gue bakal lanjut atau berhenti. Kalau gue berhenti, otomatis kuliah gue gimana kalau gue berhenti kerja. Tapi kalau gue lanjut, kepala gue tuh udah kayak pecah. Apalagi gue pernah punya atasan yang dia tuh yang kayak apa ya, yang enggak bukannya dia tuh kayak dengar penjelasan yang sebelah sini, dengar penjelasan yang sebelah sini. Enggak, kalau dia tuh langsung habis dengar si A nih, langsung dia ngejudge si B ini tanpa menelaah dulu kedua-duanya itu. Dan karena gue di situ paling kecil ya, jadi gue ngerasanya gue disalahin terus, gue dikucilin terus, kan gue paling kecil di situ, paling muda, paling kecil. Terus di suatu waktu ada tuh gue pas lagi dimarahin sama atasan, dan itu bukan salah gue. Ada salah satu orang tuh bilang kayak gini, ya ampun kasihan banget ya kamu, karena kamu paling kecil, karena kamu paling muda, jadi kamu jadi sasaran terus kayak gitu. Itu yang selalu aku ingat, karena ternyata bukan aku sendiri gitu loh yang mikirnya ternyata gue tuh gini gitu. Ternyata ada orang yang memperhatiin dengerin gue gitu. Ternyata dari segi gue kerja tuh ada yang memperhatiin. Ya gue bersyukur sih, karena bukan gue sendiri yang ngerasain kayak gitu. Ada orang yang perhatiin, kamu nih mentang kecil di gini terus ya, di gitu terus gue kan orang Jawa ya, gue kan orang Jawa dengan adat istiadat yang kental, misalnya dengan totok kromo lah kalau orang Jawa tuh ngomongnya. Totok kromonya tuh, totok krama lah, totok kramanya tuh ada gitu, karena kan paling muda di situ. Terus atasan gue tuh kan udah lumayan lah ya, udah berumur lah ya.
kalau gue nggak bantah dia lebih tua dari gue, kalau gue nggak berani dibantah gue diinjek. Terus pernah nih gue dapat masukan dari teman-teman, kalau lu nggak salah lu jawab omongan itu. Sewaktu gue jawab tuh pernah dia kayak gini, gue diomongin kayak misalkan, kamu nih ngebantah lagi kayak gini. Oh, dari situ gue pikir, ya ampun, ya gue, dia tuh paling muda, gue disitu paling kecil, terus mau nggak mau gue masih membutuhkan pekerjaan ini tuh. Terus di situ gue dimarah-marah, keseringan, gue tuh sebenarnya lemot bukan karena gue pernah dijudge kamu tuh lemot gitu. Itu tuh karena ada satu kejadian, aku sih lupa ya kejadian apa tuh. Terus tiba-tiba, ngerti gak sih kalian tuh kayak misalkan kita yang udah disalah-salahin terus, salah nggak salah tapi tetap disalahin, terus tiba-tiba kita disuruh apa, pasti kita tuh mikir nanti kalau aku lakuin aku salah, aku nggak lakuin akunya kayak gimana gitu. Terus itulah yang bikin aku lemot tuh itu sebenarnya, karena takut nanti kalau dilakuin salah nggak dilakuin tak masalah itu. Jadinya gue tuh mikir ya, pas gue disuruh, kamu nih dan ngomong, kamu nih lemot banget gitu, kamu tuh lemot banget sih jadi orang, sampai omongan lemot itu tersebar. Kalian tau gak sih, mental gue selama kerja di situ tuh kayak keganggu banget. Kayak gue tuh makin hari makin stres, kena marah terus, makin hari makin kayak pengen lanjut atau enggak. Kalau lanjut gue pusing, tapi kalau mundur gue tambah pusing karena gue waktu itu lagi kuliah. Jadi gue tuh mikir mental gue tuh udah keganggu gitu. Jadi tuh itu yang bikin gue lemot, karena gue tuh mental gue terganggu. Dan jadinya apapun itu yang gue lakuin dianggap orang tuh lemot. Karena gue tuh jadi sekarang karena sering disalahin, itu jadi bikin gue tuh down. Terus pas ketika gue down, gue tuh mikir dulu sampai gue gak bisa ambil keputusan sendiri, gue harus sama teman, gue harus minta bantuan orang buat ngambil keputusan, dan itu bikin gue gak pede. Terus waktu itu gue berdoa sama Tuhan cepet dong, semoga gue tuh cepet lulus kuliahnya. Dan akhirnya gue lulus. Setelah gue lulus, gue resign dari tempat itu. Walaupun gue sekarang belum punya kerjaan yang pasti, istilahnya belum punya kerjaan sama sekali, memang susah nyari kerjaan. Tapi gue mikir daripada gue lama-lama di sana, semakin gue pecah, semakin gue mikir kayaknya gue nggak bisa di tempat ini lama-lama, nanti gue tambah gila. Semakin disalahin, semakin diumulin, semakin omongan bla 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 gitu, gue nggak bisa. Jadi gue memutuskan buat berhenti. Gue resign dari tempat itu. Walaupun gue berhenti dari situ, gue tuh nggak nyesel gitu. Walaupun gue sampai sekarang belum kerja, tapi gue tuh nggak ada nyesel, nggak ada rasa aku resign dari tempat ini, aku belum punya kerjaan, aku belum ini itu. Tapi di hati aku tuh udah plong banget, lepas dari orang-orang yang istilahnya yang toxic gitu loh, yang buat gue tuh tambah pusing, tambah gila. Sebelum itu kan gue di rolling tuh, ada sistemnya sistem rolling kan kalau lulusan SMA tuh. Kebetulan di situ rombongan anak-anak SMA semua, tapi berhubung mungkin orang dalamnya lebih kuat kali ya, jadinya tuh gue kan orang dalamnya nggak kuat, jadi gue harus dirintis dulu dari bawah untuk dapet jabatan yang bagus. Sama teman-teman gue yang lain tuh orang dalamnya kuat, itu yang bikin teman-teman gue tuh langsung lulus SMA, ngelamar di situ langsung dapet pekerjaan yang bagus. Dan di situ gue tuh udah di rolling. Sebelum gue resign tuh gue di rolling di tempat
dimana terakhir gue kerja, gue diputerin di tempat teman-teman gue yang lulusan SMA, tapi dia jabatannya bagus-bagus. Misalkan gue udah nahan pusing nih, udah nahan gila di tempat yang sebelumnya, kok tiba-tiba gue dirolin di tempat orang yang sama gitu. Gue tuh pas gue dapet surat keterangan ya, surat keputusan buat aku dirolin nih, gue seneng banget ya. Senangnya karena gue terlepas nih dari orangnya kayak gini. Semoga di tempat yang baru gue bisa dapetin hal yang baru, udah jabatannya naik kan, terus semoga temen-temennya enak. Pada waktu lagi gue kerja di sana baru beberapa bulan, gue gak betah karena gue dapet teman-teman yang bukan mensupport, bukannya kalau ada masalah tuh diselesaikan secara bareng-bareng gitu, tapi dia malah ngejudge nah gitu. Jadi ya tambahlah gue pusing lagi, gue setiap hari nangis, setiap pulang kerja tuh pasti nangis. Kenapa? Gue emang terbebas dari kemarin, tapi gue dimasukkan lagi ke kandang harimau yang orang-orangnya lebih toksik dari yang sebelumnya gitu. Sebenarnya di tempat yang sebelumnya gue dalam itu ada beberapa orang-orang yang gak enak, termasuk atasan gue. Tapi di setelah gue di tempat yang baru itu sama sih, ada beberapa oknum yang bikin gue tambah gak nyaman, gue tambah gak betah. Apalagi mereka tuh yang istilahnya mereka tuh ya ngejas langsung ini tuh. Terus juga di tempat gue kerja tuh gak ada perlindungan. Jadi kalau kita dimarah-marah, kita kan jasa pelayanan ya, kalau kita dimarah-marah sama konsumen misalkan, kita dimaki-maki, kita ditampar, kita diapa ya, kita yang minta maaf. Ya oke, kalau kita dimaki-maki karena kita kan pelayanan ya, kalau pelayanan tuh kita dimaki-maki, oke kita minta maaf, salah nggak salah kita tetap minta maaf, kita yang minta maaf. Tapi kalau udah main tangan, udah main ini main itu, ya harusnya pihak yang tempat kita kerja itu harus punya kuasa hukum lah istilahnya kan, buat ya ini udah main tangan loh gitu kan. Jadi ya sebisanya kita tuh dilindungi, kita kerja walaupun kita ikut mereka, tapi tanpa adanya kita, mereka tuh nggak maju loh, mereka tuh bukan apa-apa loh gitu. Itu dan sekarang gue lega banget. Gue udah resign dari sana, walaupun gue sekarang kebingungan dari kerjaan, tapi gue lega bisa keluar dari zona nyaman. Karena gue udah lulus kuliah, gue terima kasih banget sama tempat yang udah pernah gue kerja di sana. Berkat dia gue bisa kuliah, berkat dia gue bisa beli ini itu barang yang gue pengen. Gue nggak benci sama tempatnya, tapi gue agak kesal sama oknum yang kerja di sana. Gue bersyukur banget berkat tempat itu gue bisa menuruti semua keinginan gue. Tapi gue nggak menyesali sih karena gue belum kerja sampai sekarang. Tapi ya semoga aja buat teman-teman yang misalkan kalau kalian udah gak betah lagi di tempat kerja, buat kalian yang udah gak rungsing di tempat kerjaan, gue saranin sih cari kerjaan dulu baru resign. Jangan kayak gue ya, gue keluar dulu baru nyari kerjaan. Jadi seenggaknya gue pusing sekarang gue gak punya kerjaan gitu. Tapi gue sih gak nyesel, gue keluar sekarang tuh sama sekali gak nyesel. Tapi buat teman-teman kedepannya, kalau mau keluar, kalau mau resign, diusahain dapat kerjaan dulu biar gak kuat. Nah buat teman-teman kalau yang mau sharing, mau apa gitu, atau kejadian yang sama, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Kita sharing-sharing ya. Sampai jumpa. Hehehehe